Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufal Farid. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang catatan saya akan definisi filsafat. Ya, langsung saja, apakah definisi filsafat secara etimologi? Kata filsafat diucapkan falsafah dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Yunani yaitu filosofia, yang berarti cinta kepada pengetahuan. Dalam bahasa Yunani terdiri dari dua kata yaitu philos dan sophia. Philos artinya cinta, sophia artinya pengetahuan. Secara terminologi menurut para ahli, yang pertama ada menurut Al-Farabi, seorang filsafat muslim terbesar sebelum Ibnu Sina, berkata filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud, bagaimana hakikat yang sebenarnya. Yang kedua ada Plato, seorang filsuf Yunani yang termasyhur, yaitu murid Socrates, menyatakan bahwasanya filsafat itu tidak lain daripada pengetahuan tentang segala yang ada. Yang ketiga ada Ibnu Rushdi, yang menjunjung tinggi akan pikiran dan menghargai peranan akal, yang karena akal pikiran itulah dapat menafsirkan suatu hal masalah. Ciri-ciri filsafat. Yang pertama ada konseptual, aktivitas berfilsafat yang tidak membatasi diri pada data-data empiris. Koheren atau konsep-konsep yang diciptakan dalam pemikiran filsafat haruslah runtut, mempunyai pertalian satu dengan yang lainnya. Logis dan sistematis. Logis berarti benar menurut penakaran akal sehat. Sistematis berarti konsep-konsep koheren itu membentuk satu kesatuan integratif. Komprehensif. Semua konsep yang koheren, logis, dan sistematis berkumpul menjadi satu kesatuan, pengalaman tentang realitas dan manusia. Pengetahuan konsep menurut para ahli. Jadi, ide abstrak yang digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan. Menurut Bahri, satuan arti mewakili sejumlah objek yang memiliki ciri yang sama. Pembagian konsep yang pertama ada konotasi. Konotasi dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu konkret dan abstrak. Konsep abstrak adalah konsep yang konotasinya hanya menunjukkan sifat tertentu tanpa menunjukkan realitas objektifnya. Yang kedua adalah menurut demotasi. Konsep demotasi dapat dibagi jadi dua konsep, yaitu konsep umum dan konsep khusus. Konsep umum bersifat universal. Konsep umum yang denotasinya tidak terbatas dan terhadap ruang dan waktu. Yang kedua adalah kolektif, yang denotasinya hanya berlaku bagi kelompok tertentu sebagai satu kesatuan. Yang kedua ada khusus, terbagi juga menjadi dua bagian, yaitu partikular dan singular. Apakah itu partikular? Partikular adalah denotasinya hanya menunjukkan pada bagian tidak tertentu dari suatu keseluruhan. Singular, denotasinya menunjuk pada suatu hal atau himpunan yang mempunyai satu anggota. Yang ketiga, konsep menurut predicable. Predicable yang dimaksud adalah cara menerangkan sesuatu. C. Definisi teori. Apa definisi teori? Teori merupakan pengetahuan ilmiah mencakup penjelasan mengenai suatu sektor ketentuan. Syarat teori ilmiah adalah: 1. Harus konsisten dengan teori sebelumnya. 2. Harus cocok dengan fakta empiris. Yang ketiga, harus dapat mengganti teori lama yang tidak cocok dengan pengujian empiris dan fakta. Tipe-tipe teori di buku yang ditulis oleh David de Goldberg. Yang pertama, teori irritating, yaitu teori yang dianggap benar apabila menghasilkan kebaikan bagi orang lain. Yang kedua ada teori imperatif, suatu tindakan yang dinyatakan benar apabila lahir darinya kesadaran diri. Yang terakhir, teori afirmatif, suatu tindakan yang dinyatakan benar apabila menyentuh pada rasa keadilan. Definisi ilmu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu
Alima ya'lamu ilman, yang berarti mengerti atau memahami benar-benar. Pengertian ilmu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang tersusun secara sistem menurut metode-metode tertentu. Perbedaan filsafat dan ilmu. Objek material atau lapangan filsafat itu universal, sedangkan ilmu bersifat khusus. Filsafat dilaksanakan dengan suasana pengetahuan yang menonjolkan daya spekulasi, kritis, dan pengawasan, sedangkan ilmu hanyalah ada riset lewat pendekatan trial dan error. Filsafat membuat pernyataan lebih jauh dan mendalam berdasarkan pada pengalaman realitas sehari-hari, sedangkan ilmu bersifat diskurtif, yaitu menguraikan secara logis. Yang terakhir, filsafat memberikan penjelasan yang terakhir, mutlak, mendalam sampai dasar, sedangkan ilmu menunjukkan sebab yang tidak terlalu mendalam, yang lebih sedikit, yang sekunder. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang atas penjelasan saya mohon maaf. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.